Bab 4311, Kesetiaan. Luo Jisheng tersenyum dingin, kamu benar-benar berpikir kamu mendapatkan kami. Biar ku beritahu, jangan berpikir itu jebakan yang kamu buat. Terkadang sulit untuk mengatakan siapa pemburu dan siapa mangsanya. Kalau begitu aku akan mari kita lihat bagaimana kamu bisa lepas dari genggamanku. Bai Lixia tersenyum dingin, auranya tiba-tiba meledak, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih penguasa jahat 10.000 binatang. Menghadapi orang-orang di depannya ini, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Bagaimanapun, Luo Jisheng yang terkuat hanyalah Yuan Zhu tingkat kelima, sedangkan dia adalah yang kuat di tingkat keenam. Ekspresi Luo Jisheng menjadi gelap, dan dia menebaskan pedang panjang dari tangannya. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Bai Lixia tidak mundur sama sekali. Dia menghancurkan cahaya pedang tajam itu menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan, dan kemudian menyerah untuk sementara pada penguasa jahat 10.000 binatang dan meninju dia. Pedang panjang di tangan Luo Jisheng menghantam tinjunya satu demi satu, tapi tidak melukai lawannya sama sekali, malah dia dikejutkan bola-balik. Sampah yang tidak berguna, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Bai Lixia hendak membunuhnya, tapi pada saat ini, tekanan yang sangat kuat datang luar biasa. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat mundur. Pada titik tertentu, seorang lelaki tua berambut putih muncul di sebelah penguasa jahat 10.000 binatang. Aura di tubuhnya begitu kuat sehingga dia telah mencapai Yuan Zhu tingkat ke-7, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi darinya. Hahaha Pak Tua Baili, kamu tidak menyangka, apa kamu benar-benar mengira tidak ada seorang pun di rumah Tianduku? Ternyata alasan dia berani datang ke sini padahal dia tahu jebakan itu karena hal lain orang kuat datang ke sini kemarin, Tiandu Mansion. Ye Bufan bersembunyi di kegelapan, melihat segala sesuatu di depannya, tapi diam-diam menggelengkan kepalanya. Tampaknya penguasa jahat 10.000 binatang lebih unggul, namun nyatanya mereka membuat kesalahan terbesar. Luo Jisheng mengira Bai Lixia lah yang memasang jebakan, tetapi dia tidak tahu bahwa orang-orang ini hanyalah pion, dan ada orang kuat di belakang mereka yang tidak muncul. Tiandu Mansion, aku tidak menyangka kamu telah menghilang selama bertahun-tahun dan masih begitu kuat. Bai Lixia agak terkejut, tapi ekspresinya tenang dan tidak ada kepanikan. Ding Yuan mengambil langkah maju, serahkan buah ilahi kemurnian surgawi, dan demi istana Taihua, saya akan mengampuni hidup Anda. Bai Lixia tertawa keras, saya akan mengampuni hidup saya, apakah Anda memiliki kualifikasi? Leluhur kelas 7, merasakan penghinaan pihak lain, niat membunuh Ding Yuan melonjak. Aku benar tidak berpikir aku berani membunuhmu. Ding Yuan tua, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, namun kamu berani mengucapkan kata-kata arogan. Batal, penampilannya tertutup seluruhnya, tapi aura kuat itu tidak menahan dirinya sama sekali. Ekspresi Ye Bufan sedikit berubah. Seperti yang dia duga, ada orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Aura orang ini lebih kuat dari Ding Yuan dan mantan pendekar pedang Han di depannya, dan dia tampaknya telah mencapai Yuan Zhu tingkat ke-8. Jika tidak ada orang berkuasa lain yang terlibat di Tiandu Mansion, maka hari ini akan sedikit sial. Fakta membuktikan bahwa Ding Yuan sudah menjadi makhluk terkuat di sisi penguasa jahat 10.000 binatang. Setelah melihat pria berbaju hitam muncul, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka berani datang ke sini meskipun mereka tahu itu jebakan. Ketergantungan terbesar mereka adalah pada Yuan Zhu kelas 7 ini. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa mereka sebenarnya memiliki kartu truf yang lebih kuat di belakang mereka. Baru kemudian saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan itu jauh lebih berbahaya daripada yang saya kira. Wajah Luo Jisheng menjadi sangat jelek. Sebagai kepala perencana operasi ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan lawannya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani tinggal terlalu lama, jadi dia berteriak, cepat pergi. Setelah mengatakan itu, dia melindungi penguasa jahat 10.000 binatang dan bersiap untuk pergi leluhur suci abadi kali ini karena dia takut pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Saya pikir saya benar-benar yakin, tapi akhirnya berada dalam bahaya lagi. Ekspresi Ding Yuan juga menjadi sangat serius, dan pisau hitam panjang muncul di telapak tangannya,
menghalangi pria berbaju hitam itu. Aku akan memotongnya, kalian cepat pergi. Siapa di antara kalian yang bisa pergi di depanku? Pria berbaju hitam itu mencibir, dan domain itu tiba-tiba meletus orang-orang di penguasa jahat 10.000 binatang. Apakah mereka baru saja kehabisan tenaga? Setelah beberapa langkah, tiba-tiba meledak, menghancurkan tubuh dan jiwa. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan tanpa perlindungan domain Luo Jisheng, orang-orang itu langsung hancur menjadi bola kabut darah. Sekarang semua orang tidak berani bergerak dan bersembunyi di balik Ding Yuan, sehingga mereka hampir tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Pria berbaju hitam itu tertawa dan berkata, "Kamu orang yang keras kepala, bisakah kamu berteman dengan siapapun? Serahkan anak itu dan pergi, kalau tidak kita semua akan mati." Ding Yuan berkata dengan dingin, "Berhentilah bermimpi. Kami bahkan tidak bisa mengkhianatimu jika kita mati. Tuan leluhur suci, dulu seperti ini, dan sekarang juga seperti ini." Petik 2. Bukan hanya dia, tapi juga Luo Jisheng dan orang lain di belakangnya. Meskipun mereka takut dengan kekuatan pria berbaju hitam, tidak seseorang rela melarikan diri sendirian. Ye Bufan mengamati secara diam-diam. Dan tergerak hatinya. Tampaknya pamor leluhur suci abadi saat itu memang sangat kuat. Jutaan tahun telah berlalu, dan masih banyak orang yang setia padanya. Semuanya tangguh, kan? Ayo kita semua mati. Niat membunuh pria berbaju hitam itu melonjak, dan dia mengayunkan telapak tangannya, berubah menjadi cetakan tangan yang menutupi langit dan menekannya ke udara. Ding Yuan sudah bersiap untuk bertarung. Dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang emas bersinar muncul di tangannya, dan dia menebasnya dengan satu serangan. Cahaya pedang dan tangan besar itu bertabrakan, dan Ding Yuan terkejut berulang kali, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Tapi kemudian kilatan cahaya merah muncul di tubuhnya, dan kemudian auranya meningkat dengan cepat. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan suatu metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. "Bunuh aku!" Dengan suara gemuruh, pedang emas di tangannya menyerang lagi, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Meski begitu, kekuatannya hanya mendekati Yuanzu tingkat 8, dan masih ada celah tertentu antara dia dan pria berbaju hitam. Ini normal, semakin kuat Anda, semakin sulit untuk ditingkatkan. Tidak ada keterampilan yang menantang surga seperti kitab suci Chaos yang dapat menantang Anda di level yang lebih tinggi. Pria berbaju hitam menghancurkan cahaya pedang menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Dia agak terkejut, "Ding Yuan, apakah layak membakar darahmu untuk orang mati bersamaku?" Ding Yuan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. "Di dalam hati kami, leluhur suci itu abadi." "Kalian benar-benar keras kepala." Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya, lalu mengambil tindakan lagi. Ding Yuan terus membakar esensi dan darahnya, tetapi dia hampir tidak bisa melawan dan masih dalam posisi yang dirugikan. "Jika ini terus berlanjut, saya khawatir semua orang akan kewalahan dan segera mati." Bai Lixia mengikuti Bai Li Suanyi dengan cibiran di wajahnya dan tidak ikut serta dalam penyerangan. Yang harus mereka lakukan adalah menjaga perimeter dan tidak membiarkan siapapun melarikan diri, terutama Ye Jiangsai. Melihat situasi yang semakin kritis, tiba-tiba sesosok muncul di belakang pria berbaju hitam itu dan menusuk bagian belakang lehernya dengan pisau pendek. Orang yang mengambil tindakan secara alami adalah Ye Bufan. Sekarang sepertinya dia kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari leluhur abadi, dan orang-orang ini semua adalah bawahan setianya. Dia baru saja tergerak oleh kesetiaan orang-orang ini dan tidak bisa menyaksikan mereka mati di depan matanya. Jadi dia mengambil tindakan, pertama menggunakan teknik pergerakan luar angkasa yang tiba-tiba muncul dari belakang, kemudian menggunakan pisau kesadaran ilahi, dan kemudian menusuk bagian belakang leher pria berbaju hitam itu dengan pisau. Bab 4312, Membunuh kelas 8. Meskipun Ye Bufan menggunakan tubuh taunnya, dapat dikatakan bahwa dia menggunakan kekuatan serangan terkuat, untuk berjaga-jaga, dan tidak menggunakan emas surgawi yang selalu berubah. Alasan kenapa dia bisa mendekat adalah karena perhatian utama pria berbaju hitam tertuju pada Ding Yuan, termasuk menekan Raja Binatang Buas yang jahat dan lainnya di lapangan. Dalam hal ini,
dia menggunakan teknik kontrol ruang untuk menyerang secara diam-diam di belakangnya. Menurut idenya, meskipun pukulan ini tidak dapat membunuh pria berbaju hitam, namun tetap dapat menciptakan beberapa peluang bagi Ding Yuan. Tapi setelah mengambil tindakan, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan lawannya. Pisau pendek di tangannya menusuk kuat-kuat di bagian belakang leher, tapi bahkan aura pelindungnya tidak bisa menembus. Adapun pedang kesadaran ilahi, meskipun menyerbu lautan kesadaran lawan, bahkan tidak menimbulkan gelombang apapun, yang menunjukkan seberapa besar kesenjangan kekuatan mental antara keduanya. Pria berbaju hitam menyadari bahwa dia telah diserang secara diam-diam, menjatuhkan Ding Yuan dengan pukulan, dan melihat ke belakang dengan ekspresi dingin. Menyadari bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, Ye Bufan berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, tetapi wilayah lawan datang dengan sangat banyak. Pada saat ini, dia sekali lagi menyadari betapa kuatnya Master Yuan Zhu tingkat 8. Tubuh fisiknya tidak dapat menahan tekanan dari domain tersebut sendirian, dan itu meledak dengan ledakan hanya dalam 1 atau 2 napas. Untungnya, dia menggunakan tubuh daunnya dan tidak ada kerugian besar. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening, jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain hanyalah tiruan. Dia baru saja hendak berbalik untuk menghadapi Ding Yuan lagi ketika tiba-tiba ada kekuatan pembunuh yang luar biasa di belakangnya. Melihat ke belakang, saya melihat seorang pria muda muncul di kehampaan, memegang busur emas besar di tangannya, dengan panah bulu emas di atasnya, memancarkan aura kekacauan yang kuat, dan dia jelas merupakan harta karun spiritual kekacauan. Orang yang mengambil tindakan kali ini adalah diri Ye Bufan yang sebenarnya. Dia baru saja tiba di sini. Meskipun tubuh tahunnya gagal, dia tidak bisa melihat pihak lain membunuh mantan bawahannya mati. Karena itu, dia langsung menggunakan harta karun spiritual kekacauan ini untuk mengunci lawan dengan busur dan anak panahnya. Namun dia tidak segera meluncurkannya, dia ingin menggunakan pengalaman terakhirnya dan menggunakan busur besar ini untuk menekan kekuatan lawan, sehingga menciptakan peluang bagi Ding Yuan. Tapi ternyata strateginya gagal kali ini. Pria berbaju hitam itu bahkan tidak memandangnya. Dia membalas Ding Yuan dengan telapak tangannya dan berusaha sekuat tenaga tanpa menahan diri. Sialan, Ye Bufan tidak menyangka bahwa dia akan dibenci oleh pihak lain seperti ini. Pergelangan tangannya bergetar, dan panah emas di tangannya keluar dari tali, menembus kekosongan dan melesat keluar. Wilayah pria berbaju hitam tiba-tiba meletus, dan tekanan kuat memaksa panah bulu emas berhenti. Kilatan kengerian melintas di mata Ye Bufan. Kekuatan ini pasti terlalu kuat. Anda harus tahu bahwa ini adalah harta karun spiritual kekacauan. Dia telah menggunakannya untuk menghadapi orang kuat setingkat Yuan Zhu sebelumnya, tetapi domain lawan hanya sedikit melemah, dan jauh lebih tidak menakutkan dibandingkan sekarang. Poin kuncinya adalah ini belum berakhir. Sebelum anak panah kedua ditembakkan, pria berbaju hitam itu mengulurkan tangan dan meraih anak panah emas di telapak tangannya. Meski dilempar dengan tangan, kecepatan anak panah ini masih sangat cepat, bahkan tidak lebih lemah dari saat ditembakkan dengan busur emas tadi. Ye Bufan jelas tidak menyangka lawan akan melakukan serangan balik dengan cara ini. Sebelum dia bisa menghindar, panah bulu emas yang sangat cepat telah tiba di depannya. Ini cepat dan kuat, tidak mungkin untuk mengelak, dan bahkan tidak mungkin untuk menolaknya. Meski tubuhnya kuat, dia tetap tidak bisa menahan harta karun spiritual kekacauan. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimanapun, dia telah meremehkan kekuatan Yuan Zhu kelas 8. Pada saat ini, sebuah tangan besar yang layu keluar dari kehampaan dan menggenggam panah bulu emas. Meskipun itu adalah harta karun spiritual kekacauan, dan meskipun kekuatannya luar biasa, ia langsung kehilangan kekuatannya di bawah tangan besar ini, dan ia hanya tergeletak di telapak tangannya. Niat membunuh menghilang, dan Ye Bufan menghela nafas lega. Pada saat ini, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Orang tua, yang memberimu keberanian untuk menyakiti muridku. Kuksuzilah yang datang untuk menyelamatkan pada saat kritis dan menatap pria berbaju hitam dengan mata dingin. Kedatangannya membuat Luo Jisheng merasa senang. Dia telah melihat Kuksuzi mengambil tindakan sebelumnya dan dengan mudah mengalahkan pendekar pedang Han. Biasanya,
dia seharusnya berada di puncak Yuanzhu tingkat ke-7, atau tingkat ke-8. Saudaraku, datang dan bergabunglah dengan saudara senior Ding. Kalian berdua pasti akan mengalahkan pria di depanmu. Menurutnya, gabungan kekuatan Kusuzi dan Ding Yuan kemungkinan besar akan mampu mengusir pria berbaju hitam itu mengingat situasi saat ini. Pria berbaju hitam itu jelas menyadari hal ini. Tanpa diduga, bala bantuan yang kuat tiba. Reaksi pertamanya bukanlah menargetkan Ding Yuan, melainkan mendatangi Kusuzi seperti kilat dan meninjunya. Menurut idenya, Ding Yuan tidak bisa menyelesaikan masalah pembakaran esensi dan darah dalam waktu singkat, tapi dia harus bisa membunuh lelaki tua bungkuk ini. Hati-hati, Ding Yuan berteriak dan datang untuk menyelamatkannya, tapi reaksinya agak lambat. Mencari kematian, Kusuzi masih membungkuk, tapi cahaya tajam melintas di matanya, dan dia juga mengangkat tangannya dan meninjunya. Di tengah tatapan kaget dari banyak orang, dua tinju bertabrakan, dan dengan ledakan keras, pria berbaju hitam itu terkejut bolak-balik, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Ini, semua orang yang hadir tercengang, termasuk Luo Jisheng. Mereka tahu Kusuzi sangat kuat sebelumnya, tapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Bahkan ketika dia mengalahkan pendekar pedang Han, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Segera setelah itu, adegan yang lebih mengejutkan mereka terjadi. Kusuzi tidak berhenti sebelum lawannya bisa berdiri teguh, dia mengejarnya seperti bayangan dan meninju lagi. Pria berbaju hitam tidak punya cara untuk bersembunyi, jadi dia hanya bisa memukul untuk melawan, tapi seteguk darah muncrat di bawah pukulan keras itu. Pria kuat kelas 9, meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, matanya penuh dengan keterkejutan. Melihat seluruh dunia suci keos, hanya ada sedikit orang kuat yang bisa mencapai Yuanzhu tingkat 9. Saya tidak menyangka lelaki tua Reyot di depan saya akan begitu kuat. Saat ini, dia terluka parah dan berbalik untuk melarikan diri, tapi Kusuzi jelas tidak memberinya kesempatan. Begitu lawannya berbalik, dia memukul keras bagian belakang jantungnya. Baru saja terdengar ledakan, dan tubuh pria berbaju hitam itu meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Hanya cincin penyimpanan yang jatuh dari udara, dan Kusuzi mengambilnya. Kemudian sebilah pisau tangan ditebas, dan angin kencang menghancurkan jiwa yang meluap menjadi berkeping-keping. Seluruh tempat sunyi sekarang. Luo Jisheng tercengang, Ding Yuan tercengang, dan Bai Lixia juga tercengang. Ini adalah orang kuat dari Yuanzhu tingkat 8. Baru saja dia membunuh semua orang di segala arah dengan kekuatan besar, tapi sekarang dia dipenggal di tempat. Kusuzi mengabaikan orang-orang yang terkejut dan melewati Bai Lixia dan Bai Li Xuanyi seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, cincin penyimpanan di tangan mereka sudah ada di tangannya. Bai Lixia, Yuanzhu kelas 6, bahkan tidak memiliki perlawanan sedikit pun di depannya. Sayangku, tuan ini terlalu kuat. Ye Bufan menelan ludah, dan kemudian dengan penuh kegembiraan, dia melangkah maju dan meraih lengan Kusuzi. Tuan, kekuatan macam apa yang kamu miliki? Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Lagi pula itu sudah cukup. Kusuzi tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia baru saja membunuh Yuanzhu tingkat 8 tidak berarti apa-apa. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melemparkan Ye Bufan dengan keras, lalu berbalik dan meninju. Bab 4313, tidak cukup. Di belakang Kusuzi, suatu saat muncul sesosok tubuh, mengenakan jubah putih dan topeng meringis di wajahnya, penuh niat membunuh. Mampu tampil diam-diam di depan banyak orang berkuasa menunjukkan betapa kuatnya lawannya. Kusuzi segera merasakan ada yang tidak beres, menyuruh Ye Bufan pergi, dan tiba-tiba meninju. Meskipun wajah pria bertopeng hantu tidak terlihat, ada kilatan rasa jijik di matanya. Tinju Kusuzi bertabrakan dengan telapak tangannya, dan aliran udara yang deras menyapu seperti gunung dan tsunami, dan semua orang yang mengawasi tersapu seperti dedaunan yang berguguran. Kali ini, pria berbaju putih berdiri di sana tanpa bergerak, sementara Kusuzi terbang mundur beberapa puluh kaki, wajahnya pucat dan lengannya gemetar. Ini, Raja Jahat 10.000 binatang dan yang lainnya diliputi keterkejutan. Hari ini, hati mereka serasa berada di roller coaster, terkadang terbang ke surga dan terkadang jatuh ke neraka.
Saya pikir pria berkulit hitam yang membunuh leluhur kelas 8 telah sepenuhnya menstabilkan kemenangan, tetapi saya tidak pernah menyangka ada orang kuat di belakangnya, yang tampaknya lebih kuat daripada Kuksuzi. Ayo pergi. Ding Yuan, yang telah lama mengalami pertempuran, bereaksi cukup cepat, menangkap Raja Jahat 10.000 binatang dan melarikan diri. Buah ilahi Tianjing jatuh ke tangan Kuksuzi. Tidak mungkin mereka bisa merebutnya. Dalam situasi ini, pria bertopeng itu terlalu kuat. Kuksuzi bisa menyelamatkan nyawanya sendiri, jadi dia tidak peduli pada mereka saat ini, dia secara alami berlari secepat mungkin. Adapun prinsip moral Jiang Hu, mereka tidak lagi terlalu peduli saat ini. Bagi semua orang di rumah Tiandu, melestarikan reinkarnasi leluhur suci lebih penting dari apapun, dan tidak ada hal lain yang penting. Karena itu, Ding Yuan dan penguasa jahat 10.000 binatang menghilang terlebih dahulu, diikuti oleh Luo Jisheng dan yang lainnya, menghilang dalam sekejap mata. Ye Bufan terlempar ribuan kaki jauhnya, dan dia masih terkejut saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia sebelumnya menilai bahwa pasti ada seseorang di belakang Bailixia, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah membunuh seorang pria berkulit hitam yang merupakan leluhur suci kelas 8, orang lain muncul. Pria bertopeng itu mengabaikan mereka dan menatap Kuksuzi dengan mata membara, jelas terkejut. Orang tua, aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu. Ini sedikit di luar dugaanku. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu duga. Teriak Kuksuzi dengan dingin, dan auranya mulai meningkat dengan cepat. Yang mengejutkan adalah tubuhnya yang reyot mulai meregang perlahan. Tidak hanya punggungnya yang bungkuk menjadi sangat lurus, tetapi seluruh tubuhnya juga menjadi tinggi dan kekar, dengan momentum yang luar biasa. Ye Bufan menunjukkan ekspresi keheranan. Sekarang tampaknya inilah kekuatan Kuksuzi yang sebenarnya, kondisinya yang paling kuat. Pria bertopeng itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak cukup percaya diri, melihat semua ini dengan mata yang lucu. Dua naga pergi ke laut. Kuksuzi mengumpulkan momentum yang cukup, meraung, dan melancarkan pukulan keras dengan tinjunya, berubah menjadi dua naga badai raksasa dan bergegas dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan gerakan ini begitu kuat sehingga meskipun Ye Bufan berada ribuan kaki jauhnya, dia masih terpukul mundur oleh momentum kekerasan tersebut. Menarik, kata pria bertopeng itu sambil masih menepuk pelan telapak tangannya. Telapak tangannya tampak putih dan lembut, namun kemudian berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang menutupi langit dan matahari. Dengan tamparan telapak tangan, kedua naga raksasa itu langsung menghilang menjadi abu. Di saat yang sama, Kuksuzi terguncang seperti bola meriam, dan dia mundur dengan sangat cepat, mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Tuan, Ye Bufan bergegas maju, siap menangkap tuannya, tetapi ditangkap oleh Kuksuzi dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tidak mudah membunuh adikku dan masih ingin melarikan diri. Pria berbaju putih itu mendengus dingin dan mengejarnya dengan niat membunuh. Kuksuzi meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, tetapi bagaimanapun juga dia terluka, dan budidayanya tidak sebaik pria berkulit putih di belakangnya. Ditambah lagi, dengan Ye Bufan, kecepatannya secara alami lebih lemah, dan 1000 kaki jarak yang dia buka sebelumnya semakin besar. Orang tua, pertahankan hidupmu. Melihat jaraknya kurang dari 500 kaki, pria berbaju putih itu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Merasakan tekanan di belakangnya, Kuksuzi mengertakkan gigi, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, memperlebar jarak lagi. Meskipun Ye Bufan tidak tahu apa yang terjadi, dia yakin lelaki tua itu pasti menggunakan metode rahasia yang merusak vitalitasnya. Mengejar dan melarikan diri, cara rahasia ini pasti tidak akan bertahan lama, dan kita harus memanfaatkan waktu untuk melarikan diri. Tuan, pergi ke sana. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke tenggara, yang tidak jauh dari susunan teleportasi yang telah dia siapkan. Kuksuzi berlari ke arah jarinya tanpa ragu-ragu. Meskipun metode rahasia yang dia gunakan meningkatkan kecepatannya, metode itu menghabiskan banyak energi. Setelah beberapa saat, dia menjadi berkeringat dan kecepatannya mulai melambat. Untungnya, dia telah mencapai lokasi susunan teleportasi dan ketika kesadarannya dapat menyentuh formasi, Ye Bufan mengaktifkan teleportasi, dan cahaya putih menyala dari lembah.
Kuxuzi merasakan fluktuasi energi luar angkasa dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Sosoknya melintas ke dalam formasi, terbungkus cahaya putih, dan keduanya menghilang seketika. Sialan, pria bertopeng itu mengusap telapak tangannya, tapi meleset dari sasaran. Kemudian asap hitam membubung dan susunan teleportasi hancur. Orang tua sialan, apa menurutmu kamu bisa melarikan diri seperti ini? Mata pria bertopeng itu bersinar dengan niat membunuh, lalu dia naik ke langit dan terbang ke arah timur dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah meninggalkan susunan teleportasi, Kuxuzi menarik teknik rahasianya, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi lesu, tubuhnya bergoyang, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Ye Bufan buru-buru mendukungnya, kembali untuk menghancurkan susunan teleportasi, dan kemudian berlari maju lagi, menuju susunan teleportasi kedua. Lalu yang ketiga, keempat, dan lima berturut-turut sebelum berhenti. Membantu Kuxuzi untuk duduk di atas batu besar, dia menghela nafas lega. Untungnya, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya, kalau tidak dia akan mendapat masalah kali ini. Kali ini kultivasi orang tua itu tidak cukup. Terima kasih telah bersiap, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Kuxuzi tersenyum pahit dan mengeluarkan seteguk darah lagi saat dia berbicara menyembuhkan luka-lukanya. Setelah ditusuk dengan puluhan jarum perak, kondisinya menjadi jauh lebih baik. Dia pernah terluka parah sebelumnya, dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Ini untukmu. Kuxuzi mengulurkan tangannya, dan dua cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. Itu adalah cincin yang dia ambil dari Bai Lixia dan Bai Li Suanyi sebelumnya. Ye Bufan mengambilnya di tangannya, dan dengan pikiran, buah ilahi surgawi murni muncul di kehampaan. Kuxuzi berkata, aku mendapatkan benda ini, kamu bisa menanganinya sesukamu. Ye Bufan mengangguk dan menyimpan buah ilahi Tianjing. Karena penguasa jahat 10.000 binatang tidak mendapatkannya, itu berarti dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya dan menyerahkannya pada Linglong. Kuxuzi berkata lagi, kali ini terlalu berisiko. Sepertinya kamu masih belum mengetahui kekuatan orang-orang yang tersembunyi di balik layar itu. Aku tahu, mulai sekarang aku tidak akan bersikap impulsif. Apakah ada waktu lain? Kalian semua akan mati kali ini. Tiba-tiba berubah, dan pria bertopeng itu mengejar mereka. Bab 4314, Pemula yang Mengerikan. Ye Bufan sangat terkejut. Dia telah menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri sebelumnya. Dia selalu tak terkalahkan dan tidak akan meninggalkan ekor apapun. Otaknya berputar cepat, dan sepertinya dia telah meremehkan kekuatan pria super kuat. Mungkin fluktuasi spasial yang ditinggalkan oleh susunan teleportasi yang memberikan arah kepada lawan, atau mungkin meninggalkan bekas pada dirinya sendiri. Mungkin juga kesadaran spiritualnya begitu kuat sehingga dia tidak meninggalkan jarak yang cukup antara susunan teleportasi, dan ditemukan langsung oleh orang lain. Secara keseluruhan, pihak lain datang ke rumahnya dan menempatkannya dalam situasi putus asa. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan orang lain. Dia bukan tandingan Kuxuzi di masa jayanya, belum lagi dia terluka parah sekarang dan bahkan tidak bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Dia memikirkan semua cara yang dia miliki, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan di depan orang lain. Pria bertopeng itu tersenyum dingin, mengapa kamu tidak melarikan diri? Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di depanku. Kuxuzi berdiri dan melindungi Ye Bufan di belakangnya, kamu juga setingkat leluhur ahli di atas tingkat ke-9. Jika Anda ada hubungannya dengan saya, tidak perlu mempermalukan seorang junior. Saya berkata, Anda semua akan mati. Pria bertopeng itu berkata, jika Anda serakah, apakah Anda masih bisa menyentuh buah ilahi kemurnian surgawi? Intinya ada di tanganmu, serahkan sekarang, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat lengkap. Dia ingin segera membunuh mereka berdua, tetapi dia belum menyelesaikan tugas yang diberikan di atas, jadi dia harus mengambil umpannya kembali. Ye Bufan merasa gelisah di dalam hatinya. Jika memungkinkan, dia akan bersedia menyerahkan esensi 5 elemen dan buah ilahi surga. Namun masalahnya sekarang adalah inti dari 5 elemen telah digabungkan dengan istana Raja Naga dan tidak dapat diserahkan sama sekali. Dan dilihat dari niat pihak lain,
keduanya tidak akan bertahan meskipun diserahkan. Aku akan mengirimmu pergi nanti. Kamu bisa berlari sejauh mungkin. Ingat, revitalisasi Sekte Yunhai akan bergantung padamu. Pada saat ini, suara Kuksuzi tiba-tiba terdengar di telinganya, dan kemudian dia menemukan nafas lelaki tua itu dimulai berubah secara aneh, terus meningkat. Ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Setelah melalui begitu banyak hal, bagaimana mungkin dia gagal melihat apa yang coba dilakukan tuannya, yaitu menghancurkan jiwanya, menyeret pihak lain hingga mati, dan setidaknya menciptakan peluang baginya untuk melarikan diri. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Meskipun waktu kontaknya tidak terlalu lama, dia sudah menganggap tuan ini sebagai salah satu kerabatnya yang paling penting, dan dia tidak bisa menyaksikan orang lain menghancurkan dirinya sendiri dalam keadaan apapun. Kenapa kamu jadi ibu mertua? Orang tua itu sudah hidup bertahun-tahun, jadi apa sayang mati? Kuksuzi tampak acuh tak acuh, lagi pula, apakah ada cara lain sekarang? Budidaya. Tujuan Kuksuzi adalah untuk menghadapi pria bertopeng di depannya dan melindungi muridnya. Dia harus setuju untuk pergi sebelum dia dapat menghancurkan dirinya sendiri. Ini, Ye Bufan terdiam sesaat. Dia tidak ingin tuannya meledakkan dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Pada saat ini, ada gelombang fluktuasi mental di lautan kesadaran, diikuti oleh hati yang penuh ekstasi. Tuan, jangan meledakkan diri, saya punya solusinya. Kuksuzi terkejut. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain untuk dilakukan saat ini, tapi dia juga tahu bahwa murid ini bukanlah orang yang berbicara omong kosong. Apakah kalian berdua mendiskusikannya? Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda di sini. Pria bertopeng itu sangat kuat dan merasa bahwa mereka berdua sedang berkomunikasi baginya bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi secara keseluruhan. Menghadapi kekuatan absolut, pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia mengulurkan tangan dan menangkapnya saat dia berbicara. Di bawah tekanan kuatnya, Ye Bufan dan dua lainnya tidak mampu melawan sama sekali. Tetapi pada saat ini, sebuah ekor besar tiba-tiba muncul di depan pria bertopeng itu. Benar sekali, itu adalah ekor rubah besar, dengan bulu seputih salju dan batu giok sebening kristal. Kelihatannya sangat indah, tapi saat ini ia mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ekspresi pria bertopeng itu berubah drastis, dan ada sedikit keterkejutan di matanya, lalu dia meninju dan memukul ekor besar itu. Dengan tingkat kultivasinya, pukulan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, bahkan Kuksuzi sebelumnya tidak dapat mengalahkannya. Namun, hantaman pada ekor besar itu tidak menimbulkan gelombang apapun, malah ia disetrum maju mundur, langsung hingga jarak 100 kaki. Pria bertopeng itu sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka lawan sekuat itu akan muncul. Melihat ke atas, saya melihat seekor rubah putih cantik melayang di udara, dengan 9 ekor besar tergantung di belakangnya. Itu adalah Xiao Bai, rubah langit ekor 9, yang mengambil tindakan. Ternyata dia baru saja menyerap sepenuhnya kekuatan mutiara rubah langit, dan kekuatannya telah meningkat secara ekstrim dan segera berlari keluar untuk membantu. Merasakan kekuatannya, pria bertopeng itu sangat terkejut. Sebelum dia bisa pulih, ekor kedua tiba, menyapu dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memukul lagi dan menerima gerakan itu dengan kuat, tapi kali ini hasilnya bahkan lebih menyedihkan daripada yang terakhir kali. Seluruh orang itu dicambuk dengan keras seperti bola bisbol, langsung menembus gunung di belakangnya, meninggalkan lubang berbentuk manusia, dan sesosok tubuh berantakan muncul di sisi lain. Menyadari bahwa dia bukan tandingannya, pria bertopeng itu berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, tetapi ekor besar ketiga menyapu dan menghalangi jalan. Pada saat ini, energi dan darahnya mendidih, dan dia tidak berani bertarung keras, jadi dia segera menghindar. Tapi saat dia melewati ekor ini, ekor keempat tiba dan langsung mengenai dadanya. Kali ini pria bertopeng itu tidak bisa bersembunyi meskipun dia menginginkannya, jadi dia hanya bisa mengayunkan tinjunya lagi dan menerima pukulan itu dengan kuat. Boom! Pertarungan antara keduanya kali ini sangat sengit, dengan ledakan yang menghancurkan bumi, pria bertopeng itu terlempar lagi.
Kali ini bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Namun yang membuat putus asa adalah rubah suci berekor 9 tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Sebelum dia selesai memuntahkan darahnya, ekor kelima telah tiba. Combo berekor 9 adalah keterampilan paling kuat dari rubah suci berekor 9. Xiaobai tidak sopan dan memamerkan keterampilan uniknya. Ketika ekor ke-8 menghantam, topeng itu berubah menjadi bubuk di seluruh langit, dan bahkan pria bertopeng itu sendiri meledak menjadi kabut darah. Begitu jiwa meluap, ia bertemu dengan gulungan ekor ke-9 dan langsung hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, mata kecil Kuksuzi membelalak dan janggutnya melonjak. Belum lama ini, dia secara pribadi merasakan betapa kuatnya pria bertopeng ini. Dia mengejarnya ke langit dan ke tanah, hanya untuk mati di depannya dalam sekejap mata. Dia tidak tahu dari mana asal rubah suci berekor 9 ini, bagaimana bisa begitu kuat. Ye Bufan juga terkejut dan terpana, dan kemudian dia dipenuhi dengan ekstasi. Dia tidak menyangka bahwa Xiaobai yang telah bergabung dengan mutiara rubah langit akan menjadi begitu kuat. Berapa tingkat kekuatan ini? Apakah Yuanzu kelas 9 berada di puncaknya? Dengan istri yang begitu kuat, saya akan aman di masa depan. Lalu terjadilah ledakan rasa sakit fisik lainnya. Dalam pertempuran ini, cincin penyimpanan pria bertopeng itu hancur berkeping-keping, dan tidak ada hasil yang diperoleh. Dia berdiri di sini dengan banyak pemikiran, dan sosok Xiaobai melintas dan muncul di depannya dalam bentuk manusia. Bab 4315, Leluhur Suci Kelas 1. Xiao Fan, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Xiaobai segera mendatangi Ye Bufan, wajahnya penuh kekhawatiran. Saya baik-baik saja. .. 2. Ye Bufan berkata dengan heran, saya tidak menyangka Anda menjadi begitu kuat. Tingkat kultivasi Anda sekarang apa? Yuanzu tingkat ke-9, atau lebih kuat? Tidak tahu, itu hanya energi dari mutiara rubah langit. Terintegrasi dengan diri sendiri. Xiaobai ditangkap di alam suci kekacauan, dan dia tidak tahu banyak tentang level di sini, apalagi jenis budidaya apa yang dia miliki. Sekarang, terlebih lagi, belum ada seorang pun yang pernah melakukan proses ini untuk mempromosikan rubah langit berekor 9 menjadi rubah suci berekor 9. Bahkan Lu Dingxuan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya hasil akhirnya. Menurut perhitungan sebelumnya, setelah menelan mutiara rubah langit, dia seharusnya bisa mencapai puncak tingkat ke-9, tetapi fusi Xiaobai sendiri lebih kuat dari yang dia harapkan. Saat ini Kusuzi berkata, jika saya membaca dengan benar, kultivasi gadis kecil itu seharusnya telah mencapai leluhur suci tingkat pertama. Leluhur suci tingkat pertama. Apakah leluhur suci juga dibagi menjadi beberapa tingkatan? Juga bingung. Menurut pemahamannya sebelumnya, mencapai Yuanzu adalah level teratas, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sein leluhur masih berada di peringkat. Tentu saja, Kuksuzi berkata, saat itu, leluhur suci adalah leluhur suci kelas 9 tertinggi. Jadi dia berani menggunakan kata abadi sebagai gelarnya. Tapi level ini terlalu tinggi. Bagi orang biasa, mereka yang bisa mencapai tingkat Yuanzu adalah jumlah mereka sangat sedikit, dan tidak banyak leluhur suci yang kuat di seluruh dunia suci yang kekacauan. Banyak biksu di bawah tidak dapat membedakan antara leluhur suci dan leluhur Yuan. Mereka digunakan untuk mengklasifikasikan mereka sebagai satu tingkat. Bagaimanapun, mereka semua di luar jangkauan. Ye Bufan mengangguk dan memiliki pemahaman umum. Pembagian ini mirip dengan Kaisar Abadi dan Kaisar Suci di alam abadi. Apakah tingkat kultivasi pria berbaju hitam tadi? Petik 2. Puncak peringkat ke-9 Yuanzu. Saya baru saja memasuki peringkat ke-9 Yuanzu, jadi saya lebih lemah dari dia. Baru. Pada saat inilah Kusuzi mengungkapkan kekuatan aslinya. Ye Bufan mengerutkan kening, jadi orang-orang yang muncul hari ini bukanlah orang-orang yang melakukan sesuatu pada leluhur suci abadi saat itu. Kuksuzi mendengus dengan nada menghina, mereka hanyalah antek-antek. Dengan kekuatan mereka yang kecil, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan melawan leluhur suci. Saat itu ada orang lain yang lebih kuat. Petik 2. Setelah jeda, dia kemudian berkata, mereka belum tahu tentang gadis kecil ini.
Yang terbaik adalah tidak menunjukkan wajahnya untuk saat ini, jika tidak maka hanya akan menarik orang yang lebih kuat. Petik 2. Tuan benar. Ye Bufan juga memahami kebenaran ini. Karena Xiaobai dengan cepat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, orang-orang itu tidak mengetahuinya, dan mereka tidak tahu bahwa dia memiliki kartu Truth Saint leluhur kelas 1. Kasusnya, semakin rahasia semakin baik, lalu dia mengirim Xiaobai ke istana Raja Naga dan menyembunyikannya sementara. Ini bukan tempat untuk berbicara. Mungkin mereka akan mengirim orang kuat lainnya untuk datang, jadi cepatlah kembali ke kota Wanxiang. Ye Bufan ragu-ragu, Tuan, bukankah orang-orang itu seharusnya berada di kota Vientin? Apakah pergi saat ini agak merugikan diri sendiri? Petik 2. Tidak sama. Kuk Suzi menggelengkan kepalanya, orang-orang itu semua adalah orang-orang yang licik dan licik. Alasan kenapa kami hanya mengirimkan beberapa antek sekarang adalah karena kami tidak yakin dengan situasinya. Termasuk Ye Jiangsai, mereka hanya memiliki keraguan yang serius dan tidak percaya 100%. Orang-orang ini khawatir, takut tindakan tiba-tiba akan mengungkap situasi, dan orang yang mereka bunuh bukanlah reinkarnasi sebenarnya dari Dewa Suci Abadi, jadi mereka masih mengamati secara rahasia. Itu terlalu jauh untuk dikatakan. Setidaknya sampai konferensi Roh Kudus mengkonfirmasi reinkarnasi leluhur suci, dalang sebenarnya tidak akan muncul. Oleh karena itu, paling aman adalah kembali ke kota Vientin saat ini. Pergi ke tempat lain akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengambil tindakan. Petik 2. Oh, Ye Bufan mengangguk, segera berjalan kembali bersama Kusuzi, menemukan susunan teleportasi yang telah dia siapkan sebelumnya, dan mengirim dirinya kembali ke stasiun satu persatu. Tapi saat ini, dia punya ide lain. Menurut apa yang dikatakan Sang Master, terakhir kali dia melihat patung leluhur suci adalah saat kartu trufnya terungkap. Untuk dapat mengambil tindakan terhadap mantan leluhur suci kelas 9, orang yang bersembunyi di belakang harus sangat kuat. Begitu identitas aslinya dikenali, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Setelah kembali ke kamar dan membuat beberapa batasan, Ye Bufan mencabut jarum perak dari tubuh Kuk Suzi. Melalui perawatan ini, lukanya telah pulih dengan cepat. Saya memberinya beberapa pil penyembuhan dan dia akan pulih sepenuhnya dalam 3 hari. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan berkata, Guru, saya sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Anda mengatakan bahwa setelah memenangkan konferensi Roh Kudus, apakah patung leluhur suci yang Anda hadapi itu benar atau salah? Apakah ada warisannya? Suzy merenung sejenak, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Menurut tebakan bos, itu pasti benar. Ye Bufan mengerutkan kening, jika ini masalahnya, itu tidak masuk akal. Orang-orang di baliknya begitu kuat bahkan leluhur suci abadi pun mati di tangan mereka. Harus dikatakan bahwa mereka dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan bahkan istana surgawi Vientin saat ini harus berada di tangan mereka keadaan seperti itu. Kusuzi menyentuh janggutnya, orang tua itu terlalu memikirkan masalah ini. Inilah yang saya pikirkan. Orang-orang yang membunuh leluhur suci saat itu tidak dapat mencegah. Reinkarnasinya memiliki kemungkinan kelahiran kembali. Mereka tidak akan bisa stabil selama sehari. Jadi mereka ingin mengetahuinya melalui metode ini. Reinkarnasi leluhur suci, untuk menghindari masalah di masa depan warisan leluhur suci di dalam patung. Kusuzi mengangguk, seharusnya, jika tidak, mereka tidak akan sibuk selama jutaan tahun. Tujuannya adalah untuk mengetahui reinkarnasi yang sebenarnya melalui ini. Ye Bufan menatap lelaki tua di depannya, dan sekarang dia berpikir bahwa orang lain seharusnya menyadari perbedaan dalam dirinya ketika mereka pertama kali bertemu. Bukan hanya karena tubuh pemberian surga, tetapi juga karena dia mungkin menyadari bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Suci Abadi. Hanya alasan inilah yang dapat menjelaskan perhatian khusus yang telah dia tunjukkan kepadanya sejak lama, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuknya. Melihatnya tanpa berkata apa-apa, dia tidak menunjukkannya secara langsung, tetapi berkata, dalam hal ini, bukankah konferensi Roh Kudus tingkat terakhir sangat berbahaya? Apakah saya masih perlu berpartisipasi? Petik 2. Kuk Suzi berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tiba-tiba berubah,
dan matanya bersinar terang. Hanya dengan mendapatkan warisan leluhur suci kita dapat bangkit dengan cepat. Meskipun sedikit berbahaya, ini adalah satu-satunya harapan. Ye Bufan berkata, apakah orang-orang itu telah mengetahui hal ini, jadi mereka membuat rencana sedemikian rupa sehingga banyak orang bisa melihat. Jebakannya keluar. Kuksuzi mengangguk, ide mereka pasti menemukan reinkarnasi leluhur suci dan membunuhnya dalam satu gerakan sebelum memperoleh warisan. Itu tidak akan pernah bisa diwariskan sepenuhnya dalam waktu singkat, kalau tidak tubuh fisik tidak akan bisa mewarisinya. Sungguh, yang mereka inginkan adalah kesempatan ini, tapi jangan khawatir, pasti banyak orang yang setia leluhur suci, dan ada banyak orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Masih ada bahaya, tetapi beberapa hal harus diperjuangkan, jika tidak, tidak akan ada peluang sama sekali.